Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia, Prodi PGMI, NIM 12110140. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Berikut penjelasan lengkapnya. Pengertian sejarah pendidikan Islam yaitu keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan Islam dari waktu ke waktu sejak lahirnya agama Islam sampai sekarang. Kekhalifahan Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah dan berakhir pada 132 Hijriah. Para ahli sejarah umumnya mencatat bahwa proses berdirinya Bani Umayyah diperoleh melalui kekerasan dan tipu daya, tidak melalui secara demokratis. Awal berdirinya Bani Umayyah. Nama Bani Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abdi Syams ibnu Abdi Manaf, yaitu salah seorang pemimpin kabilah Quraisy di zaman jahiliyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan berkuasa sejak tahun 661 sampai tahun 750 Masehi dengan ibu kota Damaskus. Pendirian Bani Umayyah dilakukannya dengan cara menolak Ali menjadi khalifah, berperang melawan Ali, dan melakukan perdamaian tahkim dengan pihak Ali yang secara politik menguntungkan Muawiyah. Keberuntungan Muawiyah berikutnya adalah keberhasilan pihak Warid membunuh Khalifah Ali RA, sehingga jabatan khalifah setelah Ali dipegang oleh putranya yaitu Hasan ibnu Ali selama beberapa bulan. Akan tetapi karena tidak didukung pasukan yang kuat, pihak Muawiyah semakin kuat. Akhirnya dia melakukan perjanjian dengan Hasan ibnu Ali. Dinasti Umayyah dibedakan menjadi dua. Pertama, dinasti Umayyah yang dirintis oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 sampai 680 Masehi yang berpusat di Damaskus atau Syria. Fase ini berlangsung sekitar 1 abad yang mengubah sistem pemerintahan dari khalifah menjadi monarki atau mamlakat. Yang kedua, dinasti Umayyah di Andalusia yang awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah yang dipimpin seorang gubernur pada zaman Walid bin Abdul Malik pada tahun 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi yang kemudian menjadi kerajaan. Pada masa Bani Umayyah, pakar pendidikan Islam menggunakan kata al-maddah untuk pengertian kurikulum, karena pada masa itu kurikulum lebih identik dengan serangkaian mata pelajaran yang harus diberikan pada murid dalam tingkat tertentu. Sejalan dengan perjalanan waktu, pengertian kurikulum mulai berkembang dan cakupannya lebih luas, yaitu mencakup segala aspek yang mempengaruhi pribadi siswa. Kurikulum dalam pengertian yang modern ini mencakup tujuan mata pelajaran, proses belajar dan mengajar, serta evaluasi. Kurikulum yang berkembang pada masa Bani Umayyah. 1. Kurikulum pendidikan rendah. Pertama, karena tidak adanya kurikulum yang terbatas, baik untuk tingkat rendah maupun untuk tingkat penghabisan, kecuali Al-Quran yang terdapat pada kurikulum. Kedua, kesukaran di antara membedakan fase-fase pendidikan dan lamanya belajar karena tidak ada masa tertentu yang mengikat murid-murid untuk belajar pada setiap lembaga pendidikan. Sebelum berdirinya madrasah tidak ada tingkatan dalam pendidikan Islam, tetapi tidak hanya satu tingkat yang bermula di kutab dan berakhir di diskusi halaqah. Tidak ada kurikulum khusus yang diikuti oleh seluruh umat Islam. 2. Kurikulum pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan tinggi atau halaqah bervariasi tergantung pada syekh yang mau mengajar. Para mahasiswa tidak terikat untuk mempelajari mata pelajaran tertentu. Demikian juga guru tidak mewajibkan kepada mahasiswa untuk mengikuti kurikulum tertentu. Mahasiswa bebas untuk mengikuti pelajaran di sebuah halaqah dan berpindah dari sebuah halaqah ke halaqah yang lain, bahkan dari satu ke kota lain. Metode-metode pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah ada 4. 1. Metode Boyani. Metode Boyani ini terutama selama pada abad 1 Hijriah, di mana pendidikan bertumpu dan bersumber pada nas-nas agama yang kala itu terdiri atas Al-Quran, Sunnah, Imjak, dan fatwa sahabat. Yang kedua, metode Burhani. Metode Burhani mulai berkembang di dunia Islam seiring dengan giatnya penerjemahan karya-karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Yang ketiga, metode ceramah dan metode demonstrasilah yang banyak digunakan dalam institusi-institusi pendidikan yang ada di zaman itu, baru pada masa-masa akhir pemerintah Umayyah. Lembaga pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah ada 4. 1. Sufah adalah suatu tempat yang telah dipakai untuk aktivitas pendidikan. 2. Kutab atau maktab adalah lembaga pendidikan Islam tingkat dasar yang mengajarkan membaca dan menulis. Yang ketiga, halqah artinya lingkaran. Proses
belajar mengajar di sini dilaksanakan di mana murid-murid mengingkari gurunya. Yang ketiga, kan berfungsi sebagai asrama untuk murid-murid dari luar kota yang hendak belajar hukum Islam pada suatu masjid, seperti kan yang dibangun oleh Dilij bin Ibnu Ahmad Ibnu Dilij di Suwaikat Kalib dekat makam Suraik. Madrasah yang ada pada masa Bani Umayyah. 1. Madrasah Mekah. Guru pertama yang mengajar di Mekah sesudah penduduk Mekah takluk ialah Mu'az bin Jabal. Yang kedua, Madrasah Madinah. Madrasah Madinah lebih termasyhur dan lebih dalam ilmunya karena di sanalah tempat tinggal sahabat-sahabat Nabi. Yang ketiga, Madrasah Basrah. Ulama sahabat yang termasyhur di Basrah ialah Abu Musa al-Asy'ari dan Anas bin Malik. Yang keempat, Madrasah Kufah. Madrasah Ibnu Mas'ud di Kufah melahirkan 6 orang ulama besar, yaitu Alqamah, Al-Aswad, Masrok, Ubaidah, Al-Haris bin Kais, dan Amri bin Surahbil. Yang kelima, Madrasah Damsyik atau Syam. Setelah negeri Syam atau Syirah menjadi sebagian negara Islam dan penduduknya banyak memeluk agama Islam. Yang keenam, Madrasah Fistat atau Mesir. Setelah Mesir menjadi negara Islam, ia menjadi pusat-pusat ilmu agama. Kebijakan pemerintah pada masa Bani Umayyah. Para penguasa dan pemimpin muslim memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu pengetahuan sejak masa Khulafaur Rasyidin. Mereka mendirikan dan menghidupi berbagai sarana penunjang ilmu pengetahuan dan pendidikan, termasuk lembaga-lembaganya. Di daerah-daerah baru pada masa Bani Umayyah di mana bahasa Arab bukan bahasa pertama dan Al-Quran belum dikenal, pembangunan lembaga pendidikan Islam seperti kutab dan masjid menjadi tujuan utama para khalifah dan gubernur, sehingga biaya pembangunan ditanggung pemerintah. Banyak sekali dana yang dialokasikan untuk mendirikan dan memelihara sekolah-sekolah ini dengan cara memberikan beasiswa yang besar kepada murid yang berhak menerimanya. Dinasti Daulah Bani Umayyah berkuasa cukup lama selama kurang lebih 91 tahun lamanya. Kebijakan dan perubahan yang dilakukan oleh para khalifah tersebut menjadi pelajaran penting bagi pemimpin-pemimpin Islam saat ini. Salah satu kemajuan yang pendidikan selama pemerintahan Bani Umayyah yakni pengembangan kurikulum pengajaran dan pendidiknya, meskipun hal-hal tersebut belum terlalu formal seperti saat sekarang ini. Kemajuan pengetahuan dan pembaruan sistem pendidikan pada zaman Daulah Bani Umayyah sudah terlihat karena pemerintah Bani Umayyah menaruh perhatian yang sangat dalam bidang pendidikan. Kesimpulan, dinasti Daulah Bani Umayyah berkuasa cukup lama selama kurang lebih 91 tahun lamanya. Kebijakan dan perubahan yang dilakukan oleh para khalifah tersebut menjadi pelajaran penting bagi pemimpin-pemimpin Islam saat ini. Bani Umayyah dalam pengembangan pola pendidikan Islam memang masih sama dengan periode sebelumnya, tetapi sudah ada reformasi yang dilakukan baik dari segi kurikulumnya maupun tata cara yang dilakukan oleh para pendidiknya. Salah satu kemajuan yang pendidikan selama pemerintahan Bani Umayyah yakni pengembangan kurikulum pengajaran dan pendidikan. Meskipun hal-hal tersebut belum terlalu formal seperti saat sekarang ini. Pembangunan sarana prasarana pendidikan baik pendidikan di kutab, ruang sastra dan bahasa, perpustakaan, sakit untuk praktik bagi calon dokter sudah tersedia pada saat itu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.